Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 1 dengan anggota Ruben Mujakir, Khairul Karya Khairan, Ajeng Putri Amelia, Hanandita Aulia Rahma, dan Aan Anjarwati. Di sini kami akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Simak videonya sampai habis ya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya sebagai berikut. A. Jaiz atau mubah artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. B. Wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. C. Sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. D. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. E. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. A. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sakinah, ketentraman, dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan nama khitbah. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seseorang pria terhadap seseorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya. Yang diperolehkan selama khitbah adalah seseorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Calon suami: 1. Beragama Islam. 2. Atas kehendak sendiri. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak sedang ihram haji. B. Calon istri: yang pertama, beragama Islam. 2. Tidak terpaksa. 3. Bukan muhrim. Yang keempat, tidak bersuami. Yang kelima, tidak sedang dalam masa iddah. 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Terus adanya wali. Yang pertama, mukallaf atau Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua ada laki-laki merdeka. Ketiga, adil. Keempat, tidak sedang ihram haji atau umroh. Lalu adanya 2 orang saksi. Yang pertama Islam, kedua dewasa, 3 sehat akalnya, 4 tidak fasik, dan kelima hadir dalam akad nikah. Adapun adanya ijab dan kabul dan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan kabul. Wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2. 1. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. 2. Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Kewajiban suami yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kewajiban istri yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam.
Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu. Hak suami atas istri adalah yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Sementara itu, hak istri atas suami adalah yang pertama, mendapat mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu wanita-wanita yang haram untuk dipinang. Yang pertama, yang haram untuk dipinang dengan cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah talak rozi, dan wanita yang sudah bertunangan. Yang kedua, yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah atau menunggu wafat, dan wanita yang dalam iddah talak bain atau talak tiga. Yang terakhir yaitu hikmah dari pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja, karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan yang terakhir, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Itulah tadi video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.